Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dakwah Milenial, di mana kita akan membahas tentang pelajaran agama Islam tingkat SDMI kelas 3, 4, 5, dan 6. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang dan jangan sampai ketinggalan video kita selanjutnya. Sebelum lanjut, aku mau ingetin lagi, kalian jangan lupa protokol kesehatan 5M dan juga cepat vaksin ya. Oke, langsung saja kita ke materi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada qadha dan qadar. Nah, qadha dan qadar itu sering kita sebut dengan takdir dari Allah yang diberikan kepada kita. Oke, sebelum kita menuju qadha dan qadar, kita harus tahu dulu iman itu apa. Nah, iman menurut bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah adalah meyakini sesuatu dalam hati, mengucapkan secara lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman itu percaya akan sesuatu yang percayanya itu harus ada di hati, lalu diucapkan dengan perkataan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gak boleh cuma di bibir saja, aku percaya ada Allah, ada hari akhir, tapi gak mau sholat. Nah itu kan hanya di bibir saja, apalagi cuma di KTP. KTP-nya Islam tapi gak pernah sholat, gak pernah puasa, apalagi zakat, apalagi haji. Itu namanya Islamnya itu cuma di KTP doang, jadi gak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Jadi orang beriman itu harus yakin dulu di dalam hati, lalu diucapkan dengan mulutnya, dengan perkataan, lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya teman-teman? Kita lanjut. Sekarang pengertian qadha. Nah, qadha ini menurut bahasa artinya ketentuan atau ketetapan. Ketetapan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah adalah putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya tentang suatu perkara yang telah tertulis di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Jadi sejak zaman kita belum lahir itu takdir kita udah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Misalnya ketetapan seorang itu akan meninggalnya kapan, di mana, nah itu kan sudah ditentukan. Karena setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati, meninggal. Dan kalau kita lahir itu sebagai perempuan atau sebagai laki-laki itu takdir dari Allah. Kita nggak tahu, oh aku pengen lahir jadi perempuan, ternyata laki-laki. Aku pengen punya anak pertama itu laki-laki, malah perempuan. Jadi kita tidak bisa memilih. Takdir yang seperti ini adalah takdir dari Allah yang sudah dituliskan dari sejak zaman dulu. Nah, sekarang menuju ke selanjutnya qadar. Qadar secara bahasa artinya ukuran atau peraturan. Sedangkan pengertian menurut istilah adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah untuk makhluknya dan telah diterima serta berlaku bagi makhluknya. Jadi kalau qadha tadi baru ditulis, nah ada motor lewat ya. Oke, kita lanjut. Kalau qadha tadi ditulis, qadar ini sudah dialami oleh seseorang. Jadi orang itu sudah lahir, jadi perempuan, jadi laki-laki, sudah meninggal. Nah itu sudah dilakoni bahasa Jawanya dilakoni. Bahasa Indonesianya sudah dijalani ya. Sudah dijalani itu adalah takdir yang namanya qadha. Jadi kesimpulannya dari 3 pengertian tadi adalah iman kepada qadha dan qadar Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala yang ada di dunia ini terjadi menurut kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai aturan yang diciptakannya. Sikap percaya yang demikian akan memperkuat akidah keimanan seseorang
dan menumbuhkan sikap menerima dan tunduk terhadap peraturan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada qada dan qadar akan membuat seseorang dapat menerima segala kejadian. Jadi kalau kamu merasakan sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan, yakinlah bahwa itu adalah takdir dari Allah. Dan takdir dari Allah tidak pernah salah. Walaupun kamu hari ini merasakan sesuatu yang kamu tidak suka, kita tidak tahu di belakang itu, setelah itu kita akan mendapat kebaikan apa dari kejadian yang menurut kita kurang menyenangkan. Yakinlah bahwa Allah tahu apa yang terbaik yang diberikan kepada kita. Nah, dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula ada diri sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan kepada yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi kalau kamu menginginkan sesuatu kok tidak tercapai, jangan sampai berputus asa. Bersedih boleh, sewajarnya saja. Jangan terlalu melebih-lebihkan. Jangan nanti sampai digetuni itu apa ya, sampai kecewa sangat berat sekali sampai mengganggu aktivitas yang lain, mengganggu ibadah, mengganggu mengingat Allah dan lain-lain. Jangan sampai seperti itu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu mendapatkan kebaikan yang seperti harta yang melimpah, kesehatan, kekuatan, jangan digunakan untuk yang jelek-jelek, apalagi untuk kesombongan. Manusia itu sebenarnya itu hanya di dalam alam semesta ini sangat-sangat lemah. Jadi manusia itu diciptakan sangat lemah. Jadi manusia itu tidak pantas untuk menyombongkan diri, apalagi hanya dengan harta, jabatan dan lain-lain. Harta, jabatan, keluarga yang anaknya jadi ini jadi itu, kerja ini kerja itu, uangnya banyak. Itu kalau mati tidak dibawa mati. Jadi manusia itu harus apapun yang diberikan kepada kita, sebanyak apapun, sebaik apapun, kita harus mensyukurinya. Tidak boleh berlebihan, apalagi sombong. Sombong itu adalah sorbannya Allah. Kalau kita sebagai manusia kok sombong, berarti kita sedang menarik selendangnya Allah. Orang kalau punya syal, selendang, terus ditarik, kira-kira marah nggak? Marah. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh sombong, karena sombong itu punyanya Allah, bukan punya kita. Nah, jika pemahaman terhadap rukun iman yang ke-6 ini kurang hati-hati, kadang juga membuat seseorang itu tidak peduli, acuh tak acuh. Wah, aku belajar seperti ini kok, nanti kalau takdirnya nggak lulus ya percuma ya udah aku nggak mau belajar. Nah, itu orang yang putus asa. Jadi memahami takdir ini juga harus hati-hati, tidak boleh dengan sembarangan. Nah, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, yang penting-penting dicatat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.